Halo semuanya, saya Lito C. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tips dan juga trik bagaimana cara menguasai bahasa Mandarin. Dan sebelum saya memulai penjelasan kali ini, jangan lupa ya, dukung terus channel YouTube ini agar channel YouTube ini semakin berkembang. Caranya dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, benar. Caranya dengan subscribe channel YouTube ini. Oke, kita langsung masuk aja ke tips dan trik yang pertama. Tips dan trik yang pertama yaitu 1. Ketertarikan. Jika kalian sedang menonton channel YouTube ini, berarti kalian sudah memiliki satu modal utama, yaitu sebuah ketertarikan. Jika kalian mempunyai ketertarikan dalam diri kalian untuk mempelajari bahasa Mandarin, itu artinya kalian sudah punya rasa suka dulu terhadap bahasa Mandarin tersebut. Jadi punya rasa penasaran, interest untuk mempelajari atau menguasai bahasa Mandarin tersebut. Dan di sini saya akan beri sebuah perumpamaan, yaitu ketika kalian suka terhadap sesuatu barang atau seseorang, untuk mendapatkannya pasti kalian akan terus berusaha. Jadi untuk mencapai tujuannya pasti kalian akan terus berusaha gitu loh. Itu didasari dengan apa? Ketertarikan. Jadi contoh real atau contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti itu. Dan untuk tips dan trik yang kedua yaitu usaha. Jadi ketika kalian sudah memiliki modal utama yaitu ketertarikan terhadap bahasa Mandarin, kalian harus merealisasikannya dengan usaha. Caranya seperti apa? Dengan belajar dari berbagai sumber. Misalnya kalian dari les, atau belajar dari teman yang sudah bisa bahasa Mandarin, atau contoh praktisnya yaitu sekarang kalian sedang menonton video ini, berarti kalian sedang berusaha untuk menguasai bahasa Mandarin itu sendiri. Jadi kalian jangan merasa sedih ketika kalian nggak punya kesempatan untuk les bahasa Mandarin. Sekarang kalian bisa gunakan teknologi yang sudah kalian miliki, yaitu kalian belajar dari channel YouTube ini agar kalian bisa menguasai bahasa Mandarin itu sendiri. Tips dan trik yang ketiga yaitu dengan cara menciptakan lingkungan bahasa Mandarin sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan bahasa Mandarin sendiri? Yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan bahasa Mandarin sendiri yaitu ketika kalian tidak memiliki orang-orang di sekitar kalian yang menguasai bahasa Mandarin. Itu tandanya kalian harus berusaha untuk menciptakan lingkungan bahasa Mandarin sendiri. Saya ambil contoh ya di sini, yaitu dengan cara hal yang simple. Yang pertama, ketika kalian mendengarkan lagu atau musik, kalian selipkanlah lagu bahasa Mandarin. Jadi kalian setidaknya ada lagu bahasa Mandarin yang kalian dengarkan setiap hari. Jadi ketika lagu bahasa Mandarin itu setiap hari sering diputar, itu akan tidak asing di telinga kalian, akan lebih familiar. Jadi bahasa Mandarin akan lebih dekat dengan kalian. Dan yang kedua, saya ambil contoh lainnya, yaitu ketika kalian suka menonton film, kalian cobalah cari film bahasa Mandarin sesuai dengan genre film yang kalian sukai. Misalnya kalian sukanya nonton film animasi, kalian cari film animasi yang memang berbahasa Mandarin. Kalian suka menonton film horor, carilah film horor yang berbahasa Mandarin. Intinya, kalian harus lebih sering mendengar bahasa Mandarin. Lalu timbullah sebuah pertanyaan. Loh, kan saya baru belajar bahasa Mandarin, gimana saya mengerti arti dari lagu bahasa Mandarin yang saya dengarkan dan film bahasa Mandarin yang saya tonton? Jadi kalian di sini jangan salah tangkap ya. Tujuan dari kalian mendengarkan lagu bahasa Mandarin dan menonton film bahasa Mandarin adalah agar kalian lebih familiar dan lebih dekat lagi terhadap bahasa Mandarin. Dan di sini saya tekankan, ketika kalian lebih niat lagi, pasti akan timbul rasa penasaran di dalam diri kalian
itu untuk mencari tahu arti dari lagu bahasa Mandarin yang kalian dengarkan dan film bahasa Mandarin yang kalian tonton. Dan di sini saya juga mau sedikit sharing pengalaman saya pada saat saya berusaha untuk menguasai bahasa Mandarin pada saat itu. Jadi ketika saya mendengarkan lagu bahasa Mandarin yang saya tidak mengerti lirik dari lagu bahasa Mandarin tersebut, biasanya saya akan cari lirik tersebut dan juga cari tahu arti dari lirik tersebut. Jadi saya pelajari gitu, saya ingat, oh ini tuh ternyata lagunya ini tuh ternyata maknanya ini gitu. Dan ketika saya menonton film, kan sekarang film itu kayak kalian bisa nontonnya itu di laptop kan lebih seringnya, atau di tab atau di handphone. Kalian itu kalau niat biasanya kalian nggak tahu nih arti dari kata atau dari kalimat yang kalian dengar. Biasanya sih kalau saya pribadi saya akan pause. Jadi di pause sebentar, itu saya catat. Nanti setelah selesai nonton, itu saya akan cari tahu arti dari kalimat tersebut atau kata tersebut tuh apa sih gitu. Jadi kan saya tahu gitu, dan selain saya nonton, saya juga bisa nambah kosakata yang saya kuasai. Tips dan trik yang keempat yaitu dengan cara meniru. Jadi ketika kalian menonton film bahasa Mandarin, itu kan native yang ngomong bahasa Mandarin tersebut. Kalian tirulah. Kalian dengar, terus kalian pause, terus kalian langsung praktekkan. Kalian tiru ucapannya dia, kalian tiru cara pengucapannya mereka gitu. Misalnya, kalian dengar, "Ni hao shuai ya." Kamu sangat ganteng ya gitu. Terus kalian tiru logatnya dia gitu, bagaimana cara dia mengucapkannya. Jadi ketika menonton, kalian langsung praktekkan. Itu akan menambah kecepatan kalian untuk menguasai bahasa Mandarin tersebut gitu. Selain kalian juga lebih cepat menguasai bahasa Mandarin, kalian juga ada suatu bonus. Apa sih bonusnya? Oh iya, kalau misalnya saya punya logatnya sama seperti native, itu akan menambah nilai plus saya dalam menguasai bahasa Mandarin tersebut. Tips dan trik yang selanjutnya yaitu dengan mempraktekkan ilmu yang sudah kalian kuasai. Jadi ketika kalian sudah menguasai satu kalimat atau dua kalimat atau berapa kalimat yang sudah kalian kuasai, langsung kalian praktekkan. Misalnya kalian nggak punya lawan bicara untuk mempraktekannya. Kalau dulu berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya akan rekam ucapannya saya gitu loh. Jadi ketika saya bertemu dengan orang yang sudah menguasai bahasa Mandarin, saya akan tanya, oh ucapan saya dalam kalimat ini benar nggak sih? Jadi dia itu bisa langsung koreksi, bisa langsung membenarkan gitu, membetulkan mana sih part yang salah gitu. Dengan cara seperti itu, kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin dengan pengucapan yang benar. Tips dan trik yang selanjutnya yaitu buang rasa malu dan kurang percaya diri ketika kalian ingin mempraktekkan bahasa Mandarin atau ilmu yang kalian sudah kuasai. Jadi saya ngerti sih memang ketika kalian ingin mengucapkan sebuah kalimat bahasa Mandarin, apalagi kalian baru belajar bahasa Mandarin, pasti kalian kayak, aduh takut salah nih, kayak nggak percaya diri gitu loh untuk mengucapkan kalimat tersebut. Itu it's okay, itu wajar, nggak apa-apa. Dengan kalian mempraktekannya, justru kalian punya nilai plus. Kenapa bisa dikatakan punya nilai plus? Karena kalian bisa tahu, oh kalian itu benar atau salah sih gitu. Ketika kalian punya lawan bicara yang memang dia bisa bahasa Mandarin dan orang tersebut baik, artinya kalian kan punya kesempatan untuk memperbaiki yang salah. Jadi ketika kalian salah, kalian perbaiki. Jangan kalian takut untuk mencobanya. Karena ketika kalian takut mencobanya, itu nggak akan maju. Tetap aja stuck di tempat aja gitu, dipendam sendiri gitu. Dan kalian nggak tahu benar atau salahnya. Oke, itu tadi beberapa tips dan trik yang saya bisa bagikan kepada kalian dalam belajar bahasa Mandarin. Intinya, ketika kalian ingin belajar bahasa Mandarin atau belajar sesuatu lah
kalian itu nggak harus mengharapkan sesuatu yang instan. Kenapa saya bilang di sini mengharapkan sesuatu yang instan? Kalian ingat deh, ketika kalian baru lahir, kalian belajar berjalan. Kalian nggak bisa langsung berjalan kan? Kalian pertama kali merangkang lah, lalu berjalan tapi harus dituntun, kemudian bisa berjalan sendiri, kemudian baru bisa berlari. Kalian ingat semua proses itu. Kalian harus menghargai setiap proses yang kalian jalani. Kalian ambil contoh simpelnya lagi. Kalian masak mie instan aja itu kalian butuh waktu. Apalagi proses belajar bahasa Mandarin. Jadi ingat sebuah kalimat yang kalian pasti sering dengar, yaitu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi ingatlah kalimat itu selalu. Ketika kalian berusaha, hasil akan menyertai kalian. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai tips dan juga trik dalam belajar bahasa Mandarin ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel YouTube ini. Caranya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Caranya dengan tekan tombol subscribe dan juga lonceng tentunya, agar kalian bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video saya yang terbaru ya. Dan jangan lupa like tentunya. Dan jika kalian punya pertanyaan, silakan kalian komen di bawah ini ya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. 再见